Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Adi Saputra. Nama saya Rizky Raduga. Dan kami akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa modern. Pengertian peradaban Islam pada masa modern adalah perkembangan kehidupan umat yang Islam sejak abad ke-18 hingga sekarang, yang ditandai dengan usaha kebangkitan kembali umat Islam setelah mengalami kemunduran serta upaya menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia modern. Latar belakangnya, munculnya peradaban Islam modern, beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya peradaban Islam modern. Yang pertama, kemunduran dunia Islam setelah runtuhnya kekuasaan Islam besar. Kedua, penjajahan barat terhadap negara-negara Islam. Ketiga, ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan keempat, kesadaran tokoh-tokoh Islam untuk melakukan pembaruan tajdid. Berikutnya ada ciri-ciri peradaban Islam di masa modern. Ciri-cirinya adalah adanya gerakan pembaruan dan pemikiran Islam. Kedua, perpaduan antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan modern. Ketiga, berkembangnya pendidikan Islam modern. Keempat, munculnya kesadaran politik dan nasionalisme Islam. Yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi dan media modern. Berikutnya ada gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan bertujuan untuk: 1. Mengembalikan umat Islam pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Kedua, menghilangkan praktik takhayul dan bid'ah. Yang ketiga, mendorong umat Islam berpikir rasional dan maju. Yang keempat, menguatkan persatuan umat Islam. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pembaruan Islam. Beberapa tokoh penting dalam peradaban Islam masa modern adalah: pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Beliau menggalakkan persatuan umat Islam atau pan-Islamisme menentang penjajahan Barat. Kedua, ada Muhammad Iqbal. Beliau merupakan pelopor modernisasi pendidikan Islam, mengajarkan pentingnya akal dan ijtihad. Yang ketiga ada Rashid Ridha, menyebarkan pemikiran Islam modern melalui media dan menekankan reformasi sosial dan politik. Berikutnya Muhammad Iqbal, tokoh pembaru Islam dari India, menekankan kebangkitan spiritual dan intelektual umat Islam. Yang terakhir ada Muhammad Al-Masya. Beliau merupakan tokoh modernisasi di Mesir yang mengirimkan pelajar ke Eropa dan membangun militer serta industri modern. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan Islam modern. Pendidikan Islam mengalami perubahan besar, yaitu: 1. Berdirinya sekolah dan universitas Islam modern. 2. Kurikulum mengarukan ilmu agama dan ilmu umum. 3. Penggunaan metode pembelajaran modern. Dan terakhir itu pesantren mulai beradaptasi dengan sistem pendidikan formal. Peradaban Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa modern, umat Islam mulai aktif kembali dalam riset dan pendidikan. 2. Berkembangnya sains, teknologi, dan ekonomi syariah. 3. Pemanfaatan media digital untuk dakwah Islam. 4. Munculnya ilmuwan dan akademisi Muslim modern. Peradaban Islam dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, 1. Muncul kesadaran akan hak asasi manusia. 2. Peran perempuan dalam pendidikan dan sosial semakin meningkat. 3. Budaya Islam berkembang seiring zaman tanpa meninggalkan nilai Islam. 4. Dakwah dilakukan secara damai dan inklusif. Ada tantangan peradaban Islam di masa modern. Beberapa tantangan yang
ada upaya menghadapi tantangan. Upaya pembelajaran adalah yang pertama memperkuat pendidikan dan akhlak, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga menjaga persatuan umat Islam, yang keempat mengamalkan nilai Islam secara moderat dan toleran. Peradaban Islam pada masa modern menunjukkan adanya kebangkitan dan pembaruan umat Islam dalam berbagai bidang, dengan tetap berpegang pada ajaran Islam dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Umat Islam dapat kembali berperan aktif dalam peradaban dunia. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Wahda Syaputra Sehat dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, jadi bisakah kita sebagai generasi muda menerapkan perkembangan teknologi seperti di masa lalu di mana banyak tokoh-tokoh Islam yang bisa memajukan Islam? Kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil dari sekarang? Terima kasih. Saya Smedi Sheila Zara dari kelompok 2. Jika tidak ada gerakan pembaruan Islam, menurut kalian apa yang akan terjadi pada umat Islam sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Helmi Julian, dan yang ingin pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah di era modern sekarang ini kan masyarakat memiliki beragam agama dan keyakinan. Nah, dalam Islam sendiri itu ada konsep dakwah, di mana dakwah itu berarti hal yang mengajak kepada ajaran Islam. Pertanyaannya, bagaimana dakwah dijalankan di tengah masyarakat yang plural agar tetap menghormati keyakinan orang lain dan tidak bertentangan dengan norma toleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kita ingin bertanya, jika kalian menjadi pemimpin, apa yang akan kalian lakukan untuk memajukan peradaban Islam di era modern saat ini? Terima kasih. Nama saya Alvira Jasmine dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana seniman muslim dapat mempertahankan identitas Islam di tengah arus globalisasi seni modern? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Diansyah. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya ingin bertanya, kan dulu peradaban Islam sempat maju, ada kemajuan dari bidang ilmu pengetahuan. Tapi kenapa ya sekarang di zaman modernisasi ini banyak negara mayoritas muslim tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding negara barat? Terima kasih. Bagaimana dakwah dijalankan di tengah masyarakat yang plural agar tetap menghormati keyakinan orang lain dan tidak bertentangan dengan norma toleransi. Dalam masyarakat modern plural, dakwah dalam Islam idealnya dijalankan dengan prinsip hikmah, penghormatan, dan akhlak yang baik. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat prinsip seluruh manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang artinya dakwah seharusnya dilakukan dengan cara yang lembut, rasional, dan penuh etika. Dalam konteks masyarakat plural ada beberapa hal penting. Pertama, menghormati kebebasan beragama. Kedua, mengutamakan keteladanan. Ketiga, menghindari ujaran kebencian. Keempat, fokus pada nilai universal. Dan yang kelima, dialog, bukan dominasi. Jadi, dakwah di era modern tetap bisa berjalan tanpa
Saya akan menjawab pertanyaan dari Luciana. Pertanyaannya, jika kalian menjadi pemimpin, apa yang kalian lakukan untuk memajukan peradaban Islam di era modern saat ini? Terus yang pertama, membangun infrastruktur riset dan pendidikan yang tidak lagi memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu sains atau teknologi. Yang kedua, memperkuat sistem ekonomi yang adil dan transparan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem eksternal yang eksploitatif. Yang ketiga, menampilkan wajah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Yang keempat, menerapkan sistem pemerintahan yang transparan dan inklusif. Apakah ada yang terjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana kondisi umat Islam saat ini jika gerakan pembaruan Islam tidak pernah muncul, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan menghadapi perkembangan zaman. Gerakan pembaruan Islam membuat umat Islam lebih terbuka terhadap pendidikan modern, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jika gerakan itu tidak ada, pendidikan dan perkembangan ilmu mungkin akan lambat sehingga umat Islam sulit bersaing dan mengikuti perkembangan. Jawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Almira. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun mempertahankan identitas Islam di tengah arus globalisasi modern? Jawabannya, dengan mungkin mempertahankan identitas Islam dengan menggabungkan nilai dan esensi Islam dalam karya modern, misalnya seperti mayoritas menggunakan kaligrafi, motif geometris, dan tema Islam, memakai teknik atau media seni modern. Selain itu juga, mereka memasukkan karya etika Islam, sehingga identitas keagamaan tidak hilang di tengah arus globalisasi. Bagaimana Anda menjawab? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lampias Saputra. Pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan kemajuan oleh tokoh Islam, bagaimana langkah nyata untuk memajukan iptek yang bisa kita ambil sebagai generasi muda? Jawabannya, berdasarkan kemajuan yang telah dicapai para tokoh Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Biruni, generasi muda dapat mengambil beberapa langkah nyata untuk memajukan iptek, yaitu 1. Rajin belajar dan meningkatkan literasi. 2. Memanfaatkan teknologi secara positif. 3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi berani. 4. Aktif dalam penelitian dan eksperimen. 5. Menanamkan sikap disiplin dan kerja keras. 6. Berkolaborasi dan berbagi ilmu. 7. Menjadikan ilmu untuk kebaikan iptek. Apakah bisa dijawab? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Pari yang menanyakan itu mengapa banyak mayoritas Islam terutama negara Indonesia yang tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding negara barat serta negara Islam lainnya. Untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dari perspektif historik dulu, yaitu Islam pernah memimpin dunia, namun kemudian invasi Mongol menghancurkan salah satu pusat ilmu terbesar di dunia pada saat itu, yaitu Bait al-Hikmah atau Baitul Hikmah di Baghdad, yang menyebabkan jutaan manuskrip ilmu pengetahuan dibakar, dibuang, dan hilang. Lalu kemudian runtuhnya kekaisaran Turki dan dimulainya era kolonialisme selama berabad-abad, salah satunya negara Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Kemudian adanya interpretasi agama yang sempit, yaitu setelah kemunduran sebagian ulama menutup pintu ijtihad dan mempersempit makna ilmu hanya pada ilmu agama. Padahal di Al-Quran sendiri ada perintah iqra atau bacalah. Nah, dan juga Nabi Muhammad pernah bersabda, tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Semacamnya. Lalu ada Islam tadi juga tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu haram. Apakah berjawab? Baik,
Sekiranya sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.